Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum mulai ibadah, kita siapkan pasukannya Tuhan dulu yuk. Adik-adik yang di rumah jongkok ya, bapaknya juga ikut. Ayo. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Silakan duduk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bawa ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar curahan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita adik-adik. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Angkat tangannya adik-adik. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu,
bagimu, glory bagimu, sebut namanya. Lipat tangan, ditutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang pelihara dan sertai bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau yang pulihkan dan sembuhkan bangsa ini dari segala penyakit, terutama COVID-19 ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kepala pemerintahannya Tuhan Yesus, dari yang atas hingga yang terendah Tuhan Yesus. Engkau yang ikut campur tangan dalam segala pengambilan keputusan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Nah, Bapaknya juga ikut ya, bangkit berdiri. Harus semangat ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ayo kita gerak ya. Nangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Yeay, masih semangat gak adik-adik? Semangat dong kakak. Kita mau terbang sama Tuhan. Kita terbang ya, semuanya joget. Semangat ya. Mama papanya juga ikut joget. Semuanya ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu
sukacita sekali ya Kak. Ya, semangat Siapa banget. yang masih semangat? Haleluya. Besok minggu depan ya kita Joget-joget puji-pujian lagi buat Goyang-goyang Tuhan. Biar adik-adik lebih semangat ya. Iya. Sekarang kita duduk dulu yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita siapkan hati. Ayo kita sembah Tuhan lagi, biar Tuhan senang. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat berbuah dengan manis Tuhan. Ya Tuhan, Berkati juga berkati juga kakak-kakak kakak yang akan
memberitakan firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, salam mama papa. Senang rasanya pagi hari ini kita kembali bertemu Tuhan. Bertemu dengan adik-adik untuk bertemu juga dengan Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Tadi penyembahannya, puji-pujiannya begitu bersemangat. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Yuk sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kalau pagi hari ini kami datang menghadap tahta kudus-Mu, dan kami mau Tuhan saat ini setiap kami boleh diajari oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh selalu membentuk kehidupan kami, membentuk hati kami, supaya setiap bejana kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan kami semakin hari semakin baik, semakin berkenan sama Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong kami untuk kami mampu melakukannya. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di setiap hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, hari ini kita mau masuk dalam firman Tuhan yang berjudul Karena Dosa Lidah. Adik-adik punya lidah? Oh, semua punya lidah. Ada di mana sih firman Tuhan dosa karena lidah itu? Di Yakobus. Ayo, semua buka Alkitabnya. Tabnya luar biasa ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik pernah lihat nggak ada pohon mangga tapi berbuah apel? Kayaknya tidak mungkin dong. Kalau mangga, ya buahnya mangga lah ya. Nggak mungkin apel ya adik-adik. Ya pohon apel ya pasti berbuahnya juga apel. Masa buah mangga? Pohon mangga salah ya. Pohon mangga berbuah apel. Itu sungguh tidak mungkin. Semuanya harus berbuah sesuai dengan tanamannya masing-masing. Tomat buah tomat, mangga buah mangga, cabe ya dapatnya cabe. Masa ada mangga berbuah apel? Aneh ya adik-adik. Iya. Dan kakak juga mau tanya juga adik-adik. Siapa yang pernah lihat kuda? Kuda tuh yang bisa kita bisa naik kuda. Oh luar biasa. Mau kemana kita? Bagaimana caranya supaya kuda itu kan bisa diarahkan tuh. Bisa maju, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Kan itu ada caranya ya adik-adik. Nah kakak mau tanya. Kuda itu bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri itu pakai apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hah? Apa? Kakak dengarnya pakai supir? Ya salah dong, masa kuda diarahkannya sama supir? Kamu lucu kali kau. Kuda itu dikendalikannya bukan sama supir. Supir itu buat mobil. Tapi kalau kuda diarahkannya oleh tali kekang. Adik-adik pernah lihat? Jadi kuda itu di bagian kepalanya diikat dengan tali kekang. Buat apa? Jadi bisa kalau mau dikekanankan, dia tarik kekangnya kanan. Jadi dia ke kanan.
Nanti kalau ke kiri dia balik, dia ke kiri, ikut ke kiri. Nah kalau mau ke depan ya biasa aja dua-duanya, tinggal digoyangkan si tali kekangnya. Ya seperti itu, bukan supir. Kalau supir itu buat mobil ya adik-adik. Tapi kalau kuda dia punya alat sendiri untuk mengarahkan kemana dia harus berjalan. Ya, dan sekarang juga kakak mau tanya lagi, tanya terus ya kakak Teonya ya. Gak apa-apa lah. Nanti adik-adik jawab. Kalau yang bisa jawabnya berarti anak pintar. Nah, kakak mau tanya lagi. Siapa yang merasa dirinya manusia, angkat tangannya. Baiklah. Para manusia. Sekarang dengarkan kakak. Hai para manusia, dengarkan kakak. Di dalam tubuh ini, tubuh manusia nih, kan manusia kan? Semua kan manusia kan? Kakak juga manusia. Dengarkan. Kakaknya mau tanya dan adik-adik menjawab. Di bagian tubuh manusia ada bagian yang bisa dipakai atau dipergunakan untuk mengendalikan seluruh tubuh kita. Tapi bukan tali kekang kayak kuda tadi ya. Adanya tempatnya di bagian mulut paling dalam. Siapa yang tahu? Ayo, mama, papa, adik-adik. Tempatnya di bagian mulut, di bagian dalam. Nih mulut, ada bagian dalamnya. Ada apa di dalam? Hah? Gigi? Bukan. Gigi buat makan. Ada satu lagi selain gigi itu apa? Hah? Betul, kamu pintar. Lidah. Iya betul, itu adalah lidah. Dia kecil nih. Dari seluruh tubuh kita, dia tuh kecil. Tapi sangat berbahaya. Kalau kita tidak dapat mengendalikannya, lidah kita bisa kita pakai untuk mengatakan hal yang baik dan hal yang buruk. Bahkan akan membuat sesuatu yang buruk. Makanya harus bisa jaga lidah yang ada di dalam mulut. Kenapa? Karena melalui lidah ini bisa keluar berkat dan bisa juga keluar kutuk. Kan gak boleh ya, masa satu tempat berbuahnya buruk dan baik. Harusnya satu tempat, nah kayak tadi, tumbuhan tadi, pohon tadi. Gak mungkin kan, kalau mangga ya harusnya berbuah mangga, jangan berbuah apel. Begitu juga dengan lidah kita. Kalau lidahnya baik, keluarkan kata-kata yang baik. Gak boleh kata-kata yang buruk. Apalagi kutukan. Harus sungguh-sungguh dijaga dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan mau lidah ini kita pakai secara benar. Kalau ngomong harus baik, harus benar, memberkati, bukan kata-kata kutuk. Contohnya, apa sih kata-kata kutuk? Kalau suka marah-marah itu keluarnya bukan yang baik, bukan yang benar. Nah, siapa di sini yang suka marah-marah? Tiap hari kerjanya marah-marah. Ada mama-mamanya yang suka marah-marah? Kalau mama marah-marah, nah adik-adik yang bikin salah, bikin kesel, bikin gak mau nurut. Jadi mamanya marah-marah. Nah adik-adik gak boleh bikin mama marah-marah, papa marah-marah. Tapi adik-adik harus nurut. Itu marah-marahnya bukan marah-marah kesel, marah-marah yang jelek. Itu marah-marahnya yang baik. Kenapa? Supaya adik-adik tidak berbuat salah, suka dimarah-marahin. Kamu jangan begini ya, kamu jangan begitu ya. Nah adik-adik gak boleh lawan, harus nurut. Kenapa? Karena itu adalah
cara mama sama papa untuk mengajarkan kamu jadi anak yang baik. Lalu ada yang suka anak-anak galak. Siapa yang suka galak? Lihat orang, matanya. Aduh, matanya udah mau loncat. Lalu siapa yang suka melawan orang tua? Nah, barusan kakak bilang ya, tidak boleh melawan orang tua. Apalagi suka ngomongin orang. Tahu nggak? Tuh si itu tuh ya, sebel banget ya kemarin. Oh, dia jangan temenan sama dia. Gak boleh adik-adik. Seperti itu tidak boleh. Kita harus berteman sebanyak-banyaknya dengan siapapun juga yang ada di sekeliling kita. Gak boleh ngejelekin si A, ngejelekin si B, ngejelekin si C. Waduh, nanti adik-adik banyak musuh. Adik-adik mau banyak teman apa mau banyak musuh? Lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Kalau banyak musuh, nanti kalau mau kesini, sebel ada dia, sebel ada dia, takut ada dia, takut ada dia. Ya, jadi mau kemana? Kemana-mana susah. Jadi gak boleh ya. Tuhan Yesus mau yang keluar dari lidah kita dan mulut kita adalah berkat, bukan kutuk. Contohnya ada lagi, api. Adik-adik suka lihat api? Ya, ambil korek, lalu gesek, keluar api. Nah, kalau si api dikorek itu terus tiba-tiba jatuh di tempat yang banyak kertas misalkan. Lalu kebakaran. Nah, jadi bencana kan? Jadi harus hati-hati. Tadi apinya besar apa kecil? Kecil. Dari yang kecil bisa jadi besar, jadi bencana. Di Yakobus 3 ayat 5b dikatakan begini adik-adik, yang contohnya api tadi ya. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wow, ngeri ya. Gara-gara api yang kecil, hutan yang besar itu rusak. Gara-gara lidah kita yang kecil, tubuh kita jadi rusak. Jadi tidak berkenan lagi deh di hadapan Tuhan. Karena kita sering melakukan yang tidak baik melalui mulut kita. Makanya adik-adik harus jaga lidah mulut kita ini. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari lidah kita, itu gambaran hati kita. Kalau hati kita jelek, yang keluar jelek terus. Tapi kalau hatinya baik, yang keluar yaitu berkat. Jadi orang senang, teman kita banyak, gak ada musuh. Jadi harus hati-hati yang adik-adik. Jaga lidahmu. Ada lagi contoh, kapal yang besar. Adik-adik tahu kapal? Kapal yang besar digerakkan oleh angin yang keras. Dan juga digerakkan oleh kemudi. Tapi kemudinya enggak besar sebesar kapal. Kemudinya kecil. Sebesar gini paling. Cuma begini nanti. Begitu. Nah, ada di Yakobus 3 ayat 4 adik-adik. Yuk kita baca sama-sama ya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak jurumudi, dia mau jurusannya kemana, dia bisa sampai ke sana. Kemudinya kecil, kapalnya besar, tapi dia bisa membawa kapal yang besar itu ke tempat tujuan. Makanya jangan dikira yang kecil itu gak berbahaya. Yang kecil itu juga berbahaya. Seperti lidah kita. Jadi ayo adik-adik semua. Kita mau belajar benar-benar. Untuk menjaga seluruh tubuh kita. Dari rambut
rambut, kepala, sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita harus jaga dengan baik. Jangan tangannya, mentang tangannya ada 2, terus tangannya gede, ada yang lewat, dep. Wah, gak boleh ya. Wah, kakinya gak boleh. Harus sungguh mengasihi siapapun yang ada di sekeliling kita ya. Jangan sampai lidah yang kecil ini menghancurkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tapi kita mau jaga baik-baik. Setiap yang keluar dari mulut kita adalah berkat, doa yang selalu memberikan kekuatan bagi orang lain. Jangan dibilang gini, kamu kenapa dah? Kamu sakit? Ya sih kamu begitu. Makanya jangan suka begitu. Jadi kan sakit ya. Makanya kamu begini. Jangan adik-adik. Kalau datang pada teman yang sakit, pakai mulutmu untuk mendoakan dia. Jangan cari masalahnya. Habis kamu. Habisnya kapan dong? Habis kamu terus. Tapi berdoa. Doakan temanmu yang dalam keadaan sakit dan bilang pada dia, jaga kesehatan, istirahat yang baik, makan yang benar. Jangan dihakimi, kamu ini kamu. Ya namanya mau sakit kan siapa yang tahu mau sakit. Jadi kita harus menguatkan yang sakit. Datang kepadanya berdoa dalam nama Yesus, sakit penyakit yang ada di tubuh temanku ini sembuh. Itu hebat. Anak Tuhan yang luar biasa. Menjadi berkat. Dari mulutnya keluar berkat. Lidahnya mengucapkan berkat. Orang lain dikuatkan. Orang lain hatinya senang. Coba adik-adik sakit. Terus datang ngomel-ngomel. Nangis. Sakitnya tambah sakit. Apalagi sekarang lagi corona ya. Corona itu harus imunnya selalu stabil. Coba datang. Aduh darah drop. Ya gak sembuh-sembuh deh. Makanya kita harus jaga sungguh-sungguh lidah kita. Jangan berkata sembarangan. Siapa yang mau diberkati hidupnya? Angkat tangannya. Sama-sama jaga lidahnya ya adik-adik. Jaga lidahnya yang mama papa. Apalagi mama-mama. Jangan anaknya diomelin. Dasar anak setan. Lah anaknya setan bapaknya apaan? Masa genderuwo sama kuntilanak kan gak mungkin ya. Jangan suka dibilang begitu mama, jangan suka dibilang begitu papa. Tapi bilang anakku pintar, anakku hebat, anakku luar biasa. Jangan, kamu dasar bodoh. TOL. Aduh, udah bodoh ada TOL lagi. Wah, itu akan ditangkap nanti sama si iblis. Nanti iblis terus mengintimidasi dia. Kata mama kamu kan kamu bodoh. Kamu nakal. Kamu TOL. Begitu. Jadi akhirnya nanti anak ini terus besar itu. Aku kan TOL. Aku kan bodoh. Jadi akhirnya dia jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan mama papa. Tapi doakan anak ini untuk jadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang dipakai Tuhan. Karena Roh Kudus bisa mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Kalau anakmu tidak baik, doakan terus, tumpang tangan terus. Suatu saat anak ini akan menjadi anak yang baik mama papa. Jangan dikata-katain. Jangan dikutuk-kutukin, tapi harus didoakan, lalu diberkati. Jadilah engkau anak yang hebat, jadilah engkau anak yang pintar, jadilah engkau anak yang berhasil, jadilah engkau, apalagi dibilang, jadilah engkau menjadi hamba Allah yang dipakai Tuhan luar biasa. Hebat banget itu orang tua yang mendoakan anaknya seperti itu. Ya, mama papa. Diingat ya Pak,
Ma, jangan suka ngata-ngatain yang jelek-jelek sama anaknya. Tapi doakan yang baik-baik. Supaya jadi dalam nama Yesus. Biar anak-anak ini jadi kebanggaan mama papa. Menjadi kesayangannya Tuhan Yesus. Menjadi saksi untuk sekeliling yang ada di dalam kehidupannya. Oke mama papa, oke adik-adik, ya jaga lidah ya. Siapa yang mau jaga lidahnya? Dari hari ini sampai nanti aku mau berubah. Aku gak mau ngata-ngatain orang. Angkat tangannya, yuk tutup matanya. Mama papa juga sama-sama yuk. Minta ampun terlebih dahulu mama papa. Kalau engkau suka ngata-ngatain anak-anak yang tidak baik, minta ampun sama Tuhan. Dan doakan anakmu, berkati anak-anakmu. Berkati yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Supaya itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diajari firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh selalu menjaga lidah kami, supaya lidah kami dapat memperkatakan yang baik, dapat memperkatakan yang benar, dapat memperkatakan berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau belajar Tuhan, ikut kehendak Tuhan, taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Supaya ada perubahan yang besar dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak, mama, papa, keluarga besar kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan selalu mengajari kami, menuntun kami, mendidik kami, menasehati kami melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kau berkati adik-adik kami ya Tuhan. Tuntun mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka punya hati seperti hati Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang selama ini selalu mengabaikan Tuhan. Tapi hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan sayang sama kami supaya kami tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kami boleh diubahkan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami menuruti firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang manis, seperti Engkau Roh Kudus yang manis. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Yesus yang hebat, Roh Kudus yang manis. Kami mau bersyukur dan berterima kasih. Yuk adik-adik, angkat tangannya. Kita mau minta berkat sama Tuhan. Mama papa juga sama-sama kita angkat tangannya ya. Yuk kita mau minta berkat. Bapa yang baik, hamba-Mu mintakan berkat untuk setiap keluarga lepas keluarga, adik-adik, mama papa yang ada di rumah-rumah saat ini. Biarkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam setiap kehidupan rumah tangga daripada adik-adik kami beserta mama papa mereka. Biarlah Tuhan membawa mereka naik dan tidak menjadi turun. Jadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati sekolah mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Biarlah tuntunan, pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka semua, keluarga lepas keluarga, bahkan hamba-Mu ini juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
anugerah